Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melka Amalia, NPM 5021034. Saya dari kelas 4B. Mata kuliah yang ditempuh saat ini adalah Telaah Kurikulum dan dosennya adalah Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Apa sih kurikulum itu? Mari kita bahas. Apa sih pengertian kurikulum? Pengertian kurikulum menurut CARE JF 1968 adalah semua pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Aspek apa saja sih yang harus kita telaah di dalam kurikulum? Ada 3 aspek penting yang harus kita telaah, yakni yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua ada aspek keterampilan, serta yang ketiga ada aspek dari sikap. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip kurikulum secara umum. Yang pertama ada relevansi, kedua fleksibilitas, ketiga kontinuitas, keempat praktis atau efisiensi, dan yang terakhir ada efektivitas. Selanjutnya, adapun prinsip kurikulum secara khusus. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan dari pendidikan, kedua prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan, ketiga prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar, keempat ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pembelajaran, dan yang kelima, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Fungsi dari kurikulum. Yang pertama, ada fungsi penyesuaian. Kedua, ada fungsi integrasi. Fungsi tiga, ada fungsi diferensiasi. 4, ada fungsi persiapan. 5, ada fungsi pemilihan. 6, ada fungsi diagnostik. Selanjutnya nih, kita akan membahas tentang dasar kurikulum. Konsep dasar dari kurikulum itu sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk bisa melakukan proses pembelajaran dengan berbagai macam jenis dan tingkat pendidikan itu sendiri. Tujuan kurikulum berdasarkan UU Sidiknas. Dimaksud dalam UU Sidiknas di sini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat dengan UU Sidiknas Pasal 3. Di sini dikatakan bahwa dalam skala makro, tujuan dibuatnya kurikulum adalah agar menjadikan suatu masyarakat yang dicita-citakan. Namun, dalam skala mikro, tujuan dibuatnya kurikulum lebih berfokus dengan visi dan misi sekolah, serta tujuan-tujuan yang lebih sempit, seperti tujuan seperti mata pelajaran dan tujuan proses pembelajaran. Relevansi dengan standar nasional pendidikan. Ada 8 standar nasional pendidikan di tanah air ini. Yang pertama ada standar isi. Standar ini berkaitan dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum. Kedua ada standar proses yang memiliki kaitan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Ketiga ada standar penilaian pendidikan, yaitu standar yang terkait dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar siswa. Keempat ada standar kompetensi lulusan di bawah ini, yaitu standar yang berkaitan dengan pencapaian standar dan hasil pembelajaran para peserta. Dan selanjutnya ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga dari pendidik. Lanjut ada standar pengelolaan, yaitu terkait dengan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk seluruh elemen pada institusi pendidikan. Selanjutnya ada standar pembiayaan pendidikan yang berkaitan dengan anggaran sekolah. Standar sarana dan prasarana. Standar ini berkaitan dengan infrastruktur yang terdapat pada institusi pendidikan.